Ya, selamat siang Solo Thruster dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 19 Mei 2020, bertemu lagi dengan saya di channel solotrust.com. Kita hari ini masih berbicara soal COVID-19 yang tentu hingga saat ini masih menjadi isu hangat, menjadi perbincangan di semua lini. Ya, kalau kita melihat data dari COVID-19 ini, kita coba membuka di halaman jatengprof.go.id. Ini kalau kita lihat angka itu setiap hari selalu naik. Per hari ini saja itu ada sekitar yang terdata sesuai dengan angka yang tercantum di sini ada 1.209 pasien positif. Ya, selain yang positif juga ada PDP dan ODP yang angkanya juga cukup tinggi juga. Namun begitu kita juga tidak bisa mengesampingkan pasien-pasien yang telah berhasil sembuh, ya, seperti dari 1.209 tadi ada sekitar 539 pasien yang berhasil sembuh. Ya, harapan kita semua adalah angka-angka tersebut akan terus menurun dan Indonesia terbebas dari COVID. Namun begitu, minggu ini adalah minggu terakhir menuju ke Lebaran. Ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya pasti ini adalah momen di mana orang akan mudik. Namun tahun ini pemerintah sudah memberikan perintah bahwa masyarakat dilarang mudik. Ya, untuk kondisi tersebut pasti di semua wilayah juga diterapkan pembatasan atau diterapkan atau pencegahan ya supaya masyarakat tidak mudik. Sepertinya di Sukoharjo ini adalah salah satu kabupaten tujuan pemudik ya, yang terutama mereka dari Jawa Tengah ataupun DKI Jakarta. Ya, di Sukoharjo sesuai informasi yang masuk di meja redaksi ada 3 titik pos pengamanan yang disediakan oleh pemerintah setempat atau aparat setempat. Ya, untuk lebih mengetahui situasi atau bagaimana operasional dari pos ini, kita akan coba menghubungi Kasat Lantas Polres Sukoharjo, ada AKP Marwanto. Ya, kita akan hubungi lewat via daring atau online. Ya, selamat siang Pak Kasat. Kita masih coba menghubungi. Ya, baik Pak Kasat Lantas Sukoharjo saat ini telah bergabung bersama kita di channel YouTube solotrust.com. Kita akan berbincang soal masih terkait dengan COVID, dan sebentar lagi kan juga mau masuk Lebaran ya, artinya akan menjadi saat-saat yang paling sibuk bagi aparat kepolisian. Nah, ini Pak Kasat, ini tahun ini Lebaran lebih katakanlah spesial dari tahun-tahun sebelumnya karena kita berada di pandemik COVID-19, di mana pemerintah juga sudah memberikan larangan bagi masyarakat untuk mudik. Nah, ini untuk persiapan dari Polres atau Satlantas Polres Sukoharjo sendiri gimana nih Pak untuk mengatasi pemudik yang notabene dilarang masuk ke Sukoharjo nih Pak? Gimana, monggo? Ya, terima kasih. Jadi kita menjelang daripada Lebaran ini kita fokus pada cara bertindak bagaimana untuk masyarakat tidak mudik. Kemudian memang dari satuan atas sudah diberlakukan daripada operasi ketupat Candi 2020 yang dilaksanakan selama 37 hari dan sekarang masih berlangsung. Kemudian di Satlantas Polres Sukoharjo sendiri, khususnya di Polres Sukoharjo, kita ada 3 pos, yaitu 2 pos pantau dan 1 pos pelayanan. 2 pos pantau ini harapannya bisa melaksanakan kegiatan pantauan dan penyekatan terhadap pemudik yang datang ke wilayah Kabupaten Sukoharjo. Terutama dengan menggunakan sarana umum, yaitu bus, kemudian pemeriksaan di Kartosuro ataupun yang ada di pos terminal Sukoharjo untuk plat yang di luar daripada Polda Jawa Tengah. Lalu kalau kita bicara tentang pemudik yang akan masuk ke wilayah Sukoharjo ini Pak Kasat,
Kalau dari 3 pos itu yang paling katakanlah paling rawan ya, paling diprediksi paling padat kedatangan pemudik dari luar kota ini daerah mana nih? Ya, karena di Kartosuro ini kan perbatasan dengan Boyolali. Tentunya yang di Kartosuro tentunya lebih diantisipasi, ya, lebih diantisipasi. Termasuk di situ juga ada ekstol, kita antisipasi juga. Kalau misalnya daerah Jogja sudah diantisipasi dari Polres Klaten. Namun demikian tetap kita siap siaga untuk mengantisipasi mungkin dari jalan-jalan yang tidak bisa diantisipasi dari Polres lain, kita juga di pos pantau di Kartosuro tersebut. Ya, lalu sekarang pemerintah sudah sedikit ya, sebenarnya bukan melonggarkan, tapi ada sebuah aturan di mana masyarakat boleh melakukan perjalanan jauh dengan persyaratan itu ya. Salah satunya dengan membawa surat bebas COVID, lalu surat tugas dari perusahaan atau kantornya. Nah ini teknis di lapangan Satlantas Sukoharjo sendiri seperti apa nanti supaya istilahnya tidak kecolongan juga, karena masyarakat kita kan ya cukup kreatif juga nih Pak Kasat. Tetap cara bertindak kita yang sudah dilakukan lebih diintensifkan, kemudian tetap pantauan dari jarak 200 meter sebelum pos pam kita sudah ada pos pantau dari anggota dengan menggunakan mobil. Kita dilengkapi dengan sarana prasarana termasuk HT untuk memudahkan dari pengguna jalan khususnya plat nomor luar kota, kita bisa antisipasi lebih awal. Jadi harapannya sebelum masuk ke pos pantau kita sudah tahu, kemudian kita bisa diberhentikan, bisa diperiksa. Jauh ini Pak, dari mulai awal pos tersebut ada hingga detik ini sudah ada pemudik atau masyarakat luar Sukoharjo yang mau masuk belum nih, yang terjaring katakanlah gitu? Sudah ada. Mereka yang menggunakan bukan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum. Tapi selama ini pemeriksaan yang ada di 2 pos tersebut, dari informasi yang kita terima dari instansi DKK, alhamdulillah selama ini juga mereka tidak ada yang suhu tubuhnya tinggi, artinya bisa di atas 38 atau 37,5. Kemudian CB yang kita lakukan adalah kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan, kemudian kita menghentikan dengan dinas perhubungan, kemudian diperiksa oleh dinas kesehatan ya, karena memang dinas kesehatan ini yang berperan penting di lokasi tersebut. Makanya kita kenapa di pos tersebut juga ada dinas kesehatan, lah itu harapannya bisa memberikan informasi. Kemudian memang sebelum dilaksanakan operasi ini kita sudah rapat koordinasi cara bertindak kita di lapangan, bagaimana kemudian SOP terkait dengan pencegahan COVID ya sudah kita laksanakan. Baik Pak Kasat, untuk himbauan dari Pak Kasat sendiri untuk terutama untuk masyarakat Sukoharjo yang berada di perantauan itu supaya mereka juga tidak mudik, tidak pulang ya. Karena itu tujuan sama-sama menjaga supaya menghindari penyebaran COVID. Ini apa himbauan jenengan, Pak? Ya, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang ada di luar Sukoharjo, harapannya tidak bisa pulang untuk sementara waktu supaya wabah ini benar-benar sudah hilang, baru silahkan. Kemudian sekarang kan banyak fasilitas berbasis IT yang bisa berhadapan langsung seperti video call, Zoom, Cloud dan sebagainya. Itu adalah salah satu sarana fasilitas yang bisa kita gunakan sebagai sarana silaturahmi, kemudian halal bihalal dengan secara tidak langsung, tapi kita berhadapan dengan secara langsung. Insya Allah sih manfaatnya juga sama. Kemudian harapannya itu Mas, stop dulu mudik, tidak harus tahun ini aja, tahun besok masih ada mudik. Harapannya ya kita tetap jaga. Kasihan kalau yang di kampung ini sehat nanti jadi sakit malahan. Oke Pak Kasat, terima kasih untuk perbincangan kita yang cukup singkat ini. Namun saya yakin perbincangan ini
harapan kita semua adalah masyarakat mau mematuhi apa yang menjadi imbauan pemerintah dan mereka tidak mudik dulu. Kita sama-sama menjaga supaya COVID ini tidak nyebar ya Pak ya. Ya, Solo Thruster, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Kasat Lantas Polres Sukoharjo, AKP Marwanto, yang tadi sudah mengimbau juga supaya masyarakat yang ada di perantauan ini tidak mudik. Soalnya kalau nekat mudik juga pasti kan dihentikan di pos-pos checkpoint ya, karena semua daerah juga ada checkpointnya. Nanti selain kalau ketahuan pasti akan disuruh putar balik ya. Sayang lah dari Jakarta kalau sampai di tengah perjalanan tiba-tiba disuruh putar balik kan sayang. Ya lebih baik tetap di perantauan untuk sementara. Jika Anda memang rindu keluarga, gunakan teknologi yang ada. Kan sekarang udah banyak pakai video call udah bisa. Ya, semoga perbincangan kita hari ini membawa pencerahan bagi masyarakat dan kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran dari virus ini. Oke, jumpa lagi di solotrust.com dan jangan lupa untuk selalu cek update di portal berita solotrust.com.